Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, setiap minggu pekan, saya akan selalu merekomendasikan saham-saham yang bisa dijadikan referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam satu minggu ke depan. Oke, untuk itu kita akan langsung saja melihat indeks kita terlebih dahulu. Kita akan melihat pergerakan indeks kita seperti apa, supaya kita bisa mengerti forecasting indeks kita mau kemana dalam satu minggu ke depannya, teman-teman. Jadi kita bisa tahu sistem metode apa yang akan kita gunakan ketika kita trading dengan kondisi indeks kita yang apakah masih sideways, apakah dia sudah breakout atau sebagainya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga, indeks kita di perdagangan hari Jumat kemarin ditutup menguat plus 0,71% di level harga 6.731, yang dimana teman-teman dapat perhatikan juga dia masih berada di area titik pentingnya atau di area key level pentingnya, yang dimana kita harapkan di perdagangan Senin nanti dia mampu membreakout area itu, dan itu adalah tandanya merupakan suatu momentum untuk pergerakan indeks kita, teman-teman. Jadi ketika dia membreakout area sideways-nya yang cukup lama ini, besar kemungkinan dia akan lanjut rally-nya, teman-teman. Dia akan lanjut rally, dan di situ kita bisa trading masuk ke saham-saham yang telah kita watchlist dengan lebih nyaman dan lebih tenang begitu. Nah, untuk yang pertama-tama, kita akan mereview saham-saham yang kita rekomendasikan minggu lalu. Yang pertama itu kita akan melihat saham Link kita dulu, yang dimana kita kemarin merekomendasikan dia ketika breakout di level harga 4.440, teman-teman. Dan di perdagangan Jumat kemarin juga dia ditutup juga close di level harga 4.440. Itu tandanya kita masih BEP. Itu tandanya kita masih BEP, berarti kita anggap kita tradingnya dengan siklus satu minggu aja. Kita tradingnya satu minggu, dan kita lihat juga indeks kita untuk Link sendiri kita belum profit. Nah, selanjutnya kita melihat saham Antam. Untuk Antam kita lihat, untuk Antam sendiri sebenarnya kita sudah sempat running profit sampai 5%. Dia sebenarnya udah kena TP1 kita, kurang lebih hampir kena TP1 kita di level harga 1880, teman-teman. Dia sempat sudah running hampir 5%, teman-teman dapat perhatikan juga, tetapi dia kembali diturunkan di perdagangan Jumat kemarin. Dia ditutup minus, dan overall kita masih plus 2,47%, teman-teman. Anggaplah kita jual tuh di level harga 1810. Kita keluar semua dari saham-saham kita itu 1810. Kita masih profit 2,26%. Selanjutnya kita melihat saham Elsa. Nah, untuk Elsa sendiri sebenarnya kita sudah kurang lebih 90% sudah hampir kena TP di area 292, tetapi dia di Jumat kemarin ditutup close minus 1,42%. Dia close itu di level harga 278. Oke, kita coba lihat di 278. Sebenarnya ketika saham sudah running di atas 5%, kita sebenarnya wajib naikkan stop loss plus kita di 5%, teman-teman. Seharusnya seperti itu, tapi tidak apa-apa. Kita akan langsung coba di 278 kita jual saham Elsa. 278 kita masih profit 3,73%. Selanjutnya kita lihat saham BGTG. Untuk BGTG sendiri kita, teman-teman perhatikan, dia sudah kena TP kita, teman-teman. Dia sudah kena TP kita di level harga 246. Jadi untuk BGTG kita sudah kena TP 246 plus 16%. Untuk DMMX kita lihat, untuk DMMX kita balik modal di level harga 2400, berarti kita tidak ada untung di level harga 2400 ini. Untuk DMMX 2400. Nah, teman-teman dapat perhatikan overall pasti portfolio teman-teman ketika teman-teman membeli 5 saham ini, teman-teman masih plus 4,41%, dan itu menjadi suatu yang positif ketika teman-teman trading dalam satu minggu. Portfolio teman-teman untung sebesar 4% gitu. Nah, itu untuk saham kita yang minggu lalu. Nah, untuk minggu ini saya akan merekomendasikan kepada teman-teman, untuk yang pertama itu kita merekomendasikan saham BRIS, teman-teman. Untuk saham BRIS saya merekomendasikan, kemarin di hari Jumat waktu itu di perdagangan saya sudah katakan area masuk kita adalah 1560, dan benar saja ketika dia mengenai area 1560 dia langsung kembali di rejectkan. Teman-teman udah perhatikan, dia belum membuat lower low baru, dan itu menjadi suatu yang positif untuk saham BRIS ini. Makanya saya masih ingin merekomendasikan saham BRIS ini.
Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba saham BRIS ini, teman-teman bisa dapat masuk di perdagangan besok, di perdagangan Senin. Cukup stop lossnya di bawahnya ini saja. Kita lihat untuk stop lossnya kita kasih range sekitar 3% di 15.30. TP1 kita lihat sebentar ya. Kita coba tarik Fibo-nya dulu untuk kita mengetahui area TP1 kita. Nah, untuk TP1 kita adalah di level harga 1650. Kita catat untuk BRIS. Saham pertama ada BRIS. TP1-nya itu 1650, 1650. TP2-nya kita lihat sebentar ya. Untuk TP2-nya kita letakkan di sini di 1735 teman-teman. Untuk TP2-nya kita letak di 1730 aja. Oke, TP2 1730. Catat 1730. Itu untuk BRIS. Nah, selanjutnya saya akan merekomendasikan saham ADI. Untuk ADI sendiri, teman-teman dapat perhatikan ini adalah saham konstruksi yang dimana saya sudah analisa untuk saham ini juga. Teman-teman dapat perhatikan dia di sini membuat pola double bottom. Dia telah membreakout area neckline-nya. Dia akan mencoba retest di level harga 850. Jadi untuk ADI sendiri area masuk kita adalah 850. Stop loss kita sebentar ya kita buat. Untuk ADI area masuk kita adalah 850. Stop loss kita sebentar kita kasih range-nya. Stop loss kita di level harga 820. TP1 kita letak di sini. Sebentar ya. Ini adalah TP1. TP1 kita di level harga 900. TP2 kita letak di 935 teman-teman. Sebentar ya, sorry, kita letak di hak ini aja. TP2 kita letak di sini di 950. Oke, jadi untuk ADI level harga masuk di 850 teman-teman. Level harga masuk di 850 untuk ADI. TP1-nya kita lihat di 900. TP2-nya di 950. 950. Untuk stop loss-nya sebentar ya, untuk ADI kita lihat 820. Untuk BRIS tadi kita lihat dulu. Untuk BRIS stop loss-nya 1530 teman-teman. Untuk BRIS kita lihat stop loss-nya 1530. Nah, itu untuk BRIS dan ADI. Jadi untuk ADI sendiri teman-teman dapat lihat polanya seperti membentuk pola double bottom yang dimana dia telah membreakout dan dia mencoba meretest area neckline-nya. Jadi area 850 adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk untuk saham ADI. Jadi tunggu dia masuk ke area 850, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham ADI ini. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan merekomendasikan saham TKIM teman-teman. Sebentar ya, saya close-kan ini dulu biar lebih enak. Nah, untuk TKIM sendiri teman-teman dapat perhatikan, saya juga sudah analisakan untuk TKIM ini. Untuk area masuk kita, teman-teman nanti bisa masuk di level harga 6.900. Area stop loss-nya di 6575 sampai area TP1-nya kita lihat dulu dari swing-nya. Oke, TP1-nya di level harga 7.500. Baik, kita lihat dulu. Kita catat TKIM. Area masuknya area 6.900. Di stop loss TP1-nya kita lihat 7.500. TP1 7.500. TP2 kita lihat di high-nya saja. TP2 kita letak di high-nya di 8.000. Ini adalah TP2-nya di 8.000. Untuk stop loss kita lihat teman-teman di 6575. 6575. Nah, itu untuk TKIM. Selanjutnya saya merekomendasikan saham Excel teman-teman. Saham Excel. Teman-teman dapat perhatikan juga Excel membentuk di sini pola double bottom dan di sini dia mencoba pullback dan teman-teman dapat perhatikan dia
telah menutup gapnya, dan itu menjadi suatu yang positif untuk Excel sendiri. Jadi bagi Excel sendiri kita merekomendasikan area masuk adalah di area 3160 teman-teman. Jadi ketika di perdagangan besok dia masih mencoba retest di level harga 3160, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham itu. Cukup stop lossnya di bawahnya saja di level harga 3060. Itu adalah area stop loss kita. TP1 nya teman-teman bisa letak di sini. Kita lihat dulu. TP1 nya 3300. TP2 kita lihat bentar. Untuk TP2 kita lihat di 3500 adalah area TP2 kita, teman. Nah, itu untuk Excel. Jadi untuk Excel sendiri area masuk kita adalah di level harga 3160. Area TP kita di 3300 sama 3500. Area TP1 3300. Area TP2 3500. Excel. Stop loss-nya kita lihat 3060. Nah, itu adalah untuk Excel. Selanjutnya saham terakhir yang saya rekomendasi adalah saham Saratoga, teman-teman. Nah, untuk Saratoga sendiri teman-teman juga dapat perhatikan, saya juga sudah analisa saham ini. Jadi, kelima saham yang saya rekomendasikan adalah saham-saham yang sudah saya analisa sebelumnya. Jadi, bagi teman-teman bisa teman-teman jadikan rekomendasi untuk saham-saham yang telah saya analisa ini. Apabila teman-teman bisa cocok dengan analisa saya, teman-teman bisa dapat manfaatkan untuk teman-teman jadikan rekomendasi untuk trading dalam 1 minggu ke depan. Nah, untuk Saratoga, teman-teman dapat perhatikan area masuk kita adalah di level harga 2720. Itu adalah area masuk kita. Apabila dia mencoba retest di level harga 2720, teman-teman dapat manfaatkan untuk masuk. Bentar ya. Ini adalah area masuk kita. Area stop loss kita ada di, kita adjust dulu, 2590 ada area stop loss kita. TP1 kita ada di sini. Sebentar kita tandain dulu. Ini adalah area TP1 kita di level harga 2900. TP2 kita akan langsung taruh high-nya di 3410, teman-teman. Itu adalah area TP2 kita. Jadi untuk Saratoga sendiri saya rekomendasikan area masuk 2720. Area stop loss kita di level harga 2590. Sebentar ya, kita catat SRTG. Area stop loss adalah 2590. TP1 tadi kita lihat berapa? TP1 2900. TP1 kita adalah area 2900, TP2 kita ada di level harga 3410. Kita genapkan jadi 3400 saja, teman-teman. Nah, ini adalah kelima saham yang saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa jadikan teman-teman referensi untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Nah, selanjutnya saya akan membahas saham-saham yang dimana teman-teman ada di channel Telegram untuk saya bantu analisa, teman-teman request. Yang pertama kita membahas saham Bukalapak, teman-teman. Nah, untuk saham Bukalapak sendiri, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan Jumat kemarin dia ditutup menguat plus 6,11% di level harga 382. Yang dimana itu dia telah membreakout area channel trendline bearish-nya ini. Dan teman-teman dapat perhatikan saham Bukalapak ini sebenarnya saham yang mempunyai volatility yang cukup tinggi, teman-teman. Dia mempunyai volatility yang cukup tinggi. Makanya saya ingatkan di teman-teman semua, pastikan area stop loss-nya. Kenapa? Volatility-nya cukup tinggi, range-nya dia bergerak cukup besar, jadi stop loss-nya cukup gede. Pastikan ketika teman-teman masuk ke saham yang mempunyai volatility yang tinggi, teman-teman tahu resikonya dan tahu seberapa besar resikonya. Nah, untuk Bukalapak sendiri, di perdagangan Jumat kemarin saya katakan Bukalapak menarik. Bukalapak menarik dan teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham Bukalapak ini. Tapi ingat, kembali saya katakan, lihat area stop loss-nya. Kenapa? Cukup gede, sekitar 7,8%, teman-teman, di level harga 352. Jadi bagi teman-teman, pastikan resikonya, perhatikan area resikonya itu. Jadi 7,58% adalah area toleransi kita untuk melakukan pembatasan risiko, teman-teman. Jadi jangan coba-coba ketika dia sudah close di bawah area stop loss kita, teman-teman jangan coba-coba tidak keluar dulu. Kenapa? Takutnya teman-teman itulah yang menyebabkan kita sangkut di pucuk, teman-teman. Ketika dia buy on breakout tetapi kita tidak
stop loss. Nah, itu yang bikin kita sangkut di pucuk. Jadi ketika structure marketnya atau movement sahamnya ini dia tidak bergerak dengan analisa atau skenario kita, udah cut loss dulu teman-teman. Kita coba cari opportunity di saham yang lainnya begitu. Jadi kembali ke Bukalapak, secara structure market dia oke. Teman-teman dapat perhatikan ini adalah area trendline bearish-nya yang dimana dia telah membreakout. Kita berharap di perdagangan Senin atau 1 minggu ke depan dia akan menyentuh area TP kita di level harga 420 sampai 4.400 teman-teman. 440. Itu adalah area TP kita untuk Bukalapak. Jadi itu untuk Bukalapak. Kembali di teman-teman bisa jadikan ini rekomendasi atau watchlist gitu. Untuk momentum dan konfirmasinya saya rasa pribadi secara analisanya sudah oke. Kembali di teman-teman apakah menerima dengan resikonya itu yaitu di 7,85% di level harga 352 gitu. Jadi untuk Bukalapak itu adalah analisa saya. Selanjutnya kita membahas saham ISAT teman-teman, Indosat. Nah, untuk Indosat sendiri teman-teman dapat perhatikan di sini saya sudah gambarkan channel trendline-nya. Dia telah di breakout di sini, teman-teman dapat perhatikan, saya tandain dulu. Dia di sini telah di breakout, teman-teman. Nah, di sini dia telah di breakout, teman-teman perhatikan di sini. Dia di breakout, dia diturunkan ke bawah di sini. Ini adalah area demand zone-nya yang saya juga sudah tandakan sebelumnya. Saya juga sudah analisa dia kembali di sini, dia kembali di retest. Dia di sini di retest di area channel trendline-nya dan kembali dia diturunkan, teman-teman. Dia kembali diturunkan dan dia besar membuat seperti membentuk potensi double bottom. Ini adalah bottom 1, ini adalah bottom 2 gitu. Jadi untuk ISAT sendiri, teman-teman dapat perhatikan area 5.500 sampai 5.400. Itu adalah area base entry kita untuk teman-teman mencoba masuk di saham ISAT ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah memwatchlist saham ISAT ini, teman-teman dapat perhatikan area 5.500 sampai 5.400 ini. Stop loss-nya cukup di bawah demand zone-nya aja. Jadi misalnya teman-teman masuk di level harga 5.500, stop loss-nya kurang lebih 5.350. Sekitar 3% aja teman-teman, cukup kecil. Dan untuk TP-nya teman-teman bisa letakkan di high-nya ini kembali. Di level harga 6.425 atau 6.000, ya ini adalah area TP-nya. Jadi risk to reward-nya masih oke teman-teman. Jadi di perdagangan besok teman-teman dapat perhatikan di level harga 5.500. Stop loss-nya teman-teman taruh aja di area 5.350 tadi yang kita telah buat. Bentar ya. 5.325, 5.350. Sebentar kita adjust dulu. 5.325 adalah area stop loss-nya. Area masuk teman-teman adalah 5.500. Untuk TP-nya teman-teman bisa letak di high-nya nih gitu. Di 6425. Sekitar 16% teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah watchlist saham ISAT ini, teman-teman dapat perhatikan area masuknya, base entry-nya gitu. Jadi ketika dia mencoba memasuki area 5.400 sampai 5.500, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham ISAT ini gitu. Oke, selanjutnya kita membahas saham Amor, teman-teman. Nah, untuk saham Amor sendiri, teman-teman dapat perhatikan dia sahamnya mempunyai banyak shadow, dan di sini teman-teman tinggal tandain aja ini adalah area supportnya, ini adalah area resistannya teman-teman. Nah, ini adalah area shadow resistannya, kita letak di sini aja. Nah, jadi dia secara structure dia masih sideways di sini teman-teman, dia masih sideways. Jadi untuk Amor sendiri ketika teman-teman mencoba masuk bisa aja. Yang penting perhatikan area supportnya. Ketika dia close di bawah 17.35 baru teman-teman keluar untuk saham Amor ini gitu. Jadi teman-teman udah perhatikan secara structure sih dia masih sideways, masih oke. Kalau teman-teman bisa ingin coba masuk bisa aja. Yang penting perhatikan area resisten untuk jual, area di bawah support untuk keluar gitu. Jadi itu aja untuk Amor. Teman-teman udah perhatikan area support dan resistennya. Nah, selanjutnya saham terakhir kita membahas saham Amar, teman-teman. Untuk saham Amar ini ada sesuatu yang cukup menarik. Apabila teman-teman ketahui juga, dia akan melakukan right issue pada tanggal 11 Februari nanti, teman-teman. Saya tadi sedikit melihat baca beritanya juga, kurang lebih harga right-nya itu di level harga 173. Level harga 173 untuk right-nya, dan sekarang harga induknya di level harga 665. Dan teman-teman dapat perhatikan di perdagangan hari ini, di perdagangan Jumat kemarin, dia ditutup arah teman-teman di level harga 24,30%.
di harga 665 teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan gini, ketika suatu emiten mencoba ingin melakukan namanya right issue, aksi korporasinya dia right issue, dan teman-teman dapat lihat reaksi pasarnya. Di Jumat kemarin teman-teman dapat perhatikan reaksi pasarnya cukup positif, dia ditutup arah, dan itu tandanya bisa besar kemungkinan banyak yang tertarik dengan right-nya, banyak yang tertarik. Dan apabila teman-teman juga baca ceritanya atau beritanya untuk saham Amar ini, dia mempunyai standby buyer-nya teman-teman. Dia mempunyai standby buyer-nya yang dimana pemegang sahamnya yang 30%, dia siap untuk menampung saham-saham yang tidak ditebus gitu. Jadi untuk standby buyer-nya adalah di Tolaram Group teman-teman. Jadi teman-teman untuk Amar sendiri teman-teman dapat perhatikan apabila teman-teman ingin mencoba mendapatkan right-nya, teman-teman dapat lihat di perdagangan Senin. Apabila di perdagangan Senin reaksi pasar masih positif, di harganya masih diajak naik ke atas, teman-teman dapat masuk untuk saham Amar ini. Yang penting perhatikan kembali resikonya teman-teman. Perhatikan kembali resikonya. Kenapa? Rata-rata saham yang mau right issue apabila right-nya sangat bagus, tertarik, pasti reaksi pasarnya sangat bagus. Salah satunya adalah BBHI kemarin. BBHI Arto itu adalah termasuk right issue-nya itu sukses teman-teman. Jadi untuk Amar sendiri teman-teman dapat perhatikan di hari Senin nanti, apabila reaksi pasarnya pun juga masih positif, dia kembali dibawa ke atas, teman-teman dapat coba masuk di saham Amar ini gitu. Jadi itu untuk Amar teman-teman, yang penting dapat pastikan right-nya di level harga 173. Cukup menarik. Kenapa? Harga right-nya sangat di bawah teman-teman. Sangat di bawah. Jadi harga baru 100 lembar, teman-teman dapat 73 lembar saham baru. Jadi saham lama 100 lembar per 73 atau 72 kurang lebih. 72 kalau nggak salah teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman dapat 100 slot di harga 665, berarti harga right teman-teman tuh dapat kurang lebih sekitar 70 lot gitu, dapat 70 lot teman-teman harga right-nya. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk mencoba masuk di saham Amar ini atau tidak. Nanti kita akan coba ulas khusus buat video untuk saham Amar ini teman-teman. Jadi saya akan mencoba mencari berita-beritanya dan nanti saya akan buat dalam satu video untuk saham Amar ini. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Semoga di video ini teman-teman dapat jadikan referensi saham-saham yang saya telah analisa dan saya rekomendasikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.